Tragis, pria di Surabaya dibantai gegara selingkuhi istri bandar narkoba. Siang itu, Supandi yang tiba-tiba menerima sebuah panggilan dari HP-nya, seketika langsung mengangkat ponselnya setelah melihat panggilan masuk dari Ridi. Dalam percakapannya, Supandi memastikan dirinya dan Jamaluddin alias Agung pribadi akan berangkat dari Pontianak ke kota Surabaya. Mendengar kepastian ini, Ridi lalu mengirim uang 5 juta rupiah ke Supandi untuk biaya akomodasi ke Surabaya. 2 hari setelahnya atau Minggu, tanggal 27 Mei tahun 2018, Supandi dan Agung berangkat ke Surabaya melalui udara. Setiba di Bandara Juanda, Supandi dan Agung langsung dijemput oleh Ridi dengan mengendarai Honda CR-V bernopol M11KU. Mobil warna putih itu selanjutnya menuju apartemen Eju City di Pakuwon City siang itu. Kedatangan Supandi dan Agung memang telah ditunggu-tunggu Ridi. Karena Agung diketahui masih punya utang uang sabu kepada Ridi. Keduanya selama ini menjalankan bisnis narkoba dan telah saling mengenal dekat satu sama lain. Namun ternyata, bukan karena masalah utang saja yang membuat Ridi meminta Agung agar datang ke Surabaya. Ridi rupanya juga sakit hati karena mengetahui Eva Trisulisningtyas, istri simpanannya, diselingkuhi Agung. Untuk itu, permintaannya kepada Supandi agar Agung dibawa ke Surabaya merupakan modus belaka. Sebab Ridi berencana hendak menghabisi pria asal Senen, Jakarta Pusat itu. Ya, Ridi ingin membunuh Agung, tetapi dia tak ingin melakukannya sendiri, maka Ridi mengontak teman-temannya yakni Supandi, Rian Hidayat dan Imam Syafi'i. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, mobil yang ditumpangi Ridi, Supandi dan Agung kemudian tiba di apartemen Eju City. Setibanya di sana, ketiganya lalu menuju kamar nomor 1707 yang disewa Eva, istri simpanan Ridi. Di kamar lantai 17 itu, ternyata sudah ada Imam dan Rian yang telah dihubungi Ridi sebelumnya. Agung tanpa curiga kemudian diajak pesta sabu bersama Ridi, Supandi dan Imam. Sedangkan Eva tak ikut dan hanya dalam kamarnya. Setelah pesta sabu itu, Supandi, Rian dan Imam kemudian keluar dari kamar dan menuju kamar nomor 0527. Sehingga dalam kamar nomor 1707 hanya tinggal Agung, Ridi dan istri simpanannya, Eva. Tak lama, Ridi lalu memanggil Supandi DKK untuk kembali ke kamar 1707. Saat keduanya masuk, mereka telah melihat Agung sudah bersandar di tembok dengan memegangi perutnya yang bersimbah darah usai ditusuk. Sambil masih memegang pisau, Ridi kemudian memerintahkan Rian mengunci pintu, sedangkan Supandi dan Imam diperintahkan menghabisi Agung yang masih hidup tapi sudah tak berdaya itu. Mendapat perintah ini, Imam lalu mengambil potongan besi yang ujungnya dililitkan karet ban bekas. Besi itu kemudian dihantamkan bagian pundak Agung yang masih ditangkisnya. Dipukul secara membabi buta, Agung pun ambruk. Meski telah ambruk, namun pembantaian terhadap Agung belum berhenti. Kali ini giliran Imam yang memukuli tubuh Agung dengan potongan besi yang sama. Sedangkan Rian dan Supandi memegangi kedua kaki Agung. Supandi dan Rian selanjutnya menyeret mayat Agung ke dalam kamar mandi. Sedangkan Imam membersihkan ceceran darah dengan pengepel lantai. Belum puas, Ridi kemudian menusuk-nusuk perut Agung kembali dengan pisau di kamar mandi untuk memastikan Agung telah tewas. Setelah memastikan tewas, Ridi lalu memerintahkan Supandi, Imam dan Rian untuk mengunci kamar mandi. Mereka semua lalu pergi meninggalkan kamar 1707. Imam saat itu meninggalkan apartemen dengan mengendarai motor. Sedangkan Supandi dan Rian kembali ke lobi dan masuk ke kamar nomor 0527. Keesokan harinya Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2018, mayat pria 40 tahun itu ditemukan dan selanjutnya dilaporkan ke polisi. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSU Dr. Sutomo. Satreskrim Polrestabes Surabaya lalu menggelar olah TKP. Pada Jumat, tanggal 1 Juni tahun 2018 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, polisi selanjutnya berhasil menangkap Supandi.
Dari penangkapan ini, Imam dan Rian lalu turut diringkus seminggu kemudian. Sedangkan Ridi dan istri sirinya, Eva ditetapkan jadi daftar pencarian orang, atau DPO. 3 pelaku pembunuhan itu selanjutnya dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolrestabes Surabaya bersama sejumlah barang bukti. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya saat itu, AKBP Sudamiran mengatakan motif pembunuhan karena masalah utang dan asmara. Berdasarkan pengakuan beberapa pelaku, korban dibunuh lantaran uang 211 juta rupiah belum dibayarkan oleh Agung pribadi kepada Ridi, dari hasil jual beli sabu, ujar Sudamiran saat itu. Menurut Sudamiran, selain bandar narkoba, Ridi merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Pacitan. Bahkan Ridi pernah menembak polisi saat hendak ditangkap. Tersangka Ridi adalah seorang residivis yang sebenarnya baru bebas bersyarat, ungkap Sudamiran. Polisi kemudian menjerat 3 pelaku yang tertangkap dengan pasal-pasal 340 KUHP Subpasal 338 Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pidana pembunuhan yang direncanakan. Supandi, Rian dan Imam selanjutnya jadi pesakitan di Pengadilan Negeri Surabaya. Senin, tanggal 25 Februari tahun 2018, ketiga terdakwa Supandi, Rian Hidayat hanya divonis 7 tahun pidana penjara. Sedangkan Imam dijatuhi vonis 7 tahun dan 6 bulan. Sedangkan Ridi dan istri simpanannya, Eva Trisulis Ningtyas belum tertangkap hingga kini.